Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun kembali dengan saya Yan Sukmawan. Pada video kali ini saya akan coba menjelaskan tutorial cara melakukan sidik ragam atau analisis ragam atau ANOVA menggunakan RStudio. Baik, pada video yang lalu saya sudah menjelaskan cara melakukan perhitungan analisis ragam menggunakan Microsoft Excel. Ini adalah data pengamatan yang sudah kita olah pada video yang lalu, yang mana ini adalah data pengamatan tinggi tunas pada percobaan faktorial dalam rancangan acak kelompok dengan 3 ulangan. Faktor pertama adalah A atau dosis auksin, terdiri atas 4 taraf, A0, A1, A2, dan A3. Sedangkan faktor kedua adalah B, yaitu jenis sulur, terdiri atas 3 taraf, B1, B2, dan B3. Kemudian ini adalah datanya, dan ini adalah tabel analisis ragam yang sudah selesai kita kerjakan. Ini adalah notasinya. Nah, kembali ke data yang ada di atas. Sebelum kita mengimport data ke RStudio, kita perlu menyesuaikan susunan data yang ada di tabel. Yang pertama, kita punya kelompok, kemudian faktor 1 A atau dosis ya, kemudian faktor kedua B atau jenis sulur, saya singkat sulur, kemudian variabel pengamatan tinggi tunas, saya singkat TT. Kita punya 3 kelompok dengan masing-masing kelompok terdiri atas 12 kombinasi perlakuan. Isi kelompok dengan angka Romawi besar. Kelompok 1 ini yang pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kemudian kelompok kedua 12 juga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kemudian terakhir kelompok 3, 12 kombinasi perlakuan juga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, berikutnya kita beralih ke kolom dosis. Ada A0. A0 ini berpasangan dengan B1, B2, B3, jadi 3 kali ya. A0, A0, kemudian A1 juga 3 kali, A1, A1, A2, dan A3. Ya, berikutnya untuk perlakuan faktor yang kedua, B1, B2, B3. Supaya lebih cepat kita copy saja sampai ke bawah. Ya. Kemudian berikutnya kita copy kelompok 1, kita paste ke kelompok 2 dan ke kelompok 3. Ya, selesai. Selanjutnya kita copy data pengamatannya, copy paste value supaya datanya tidak berubah.
kelompok 2 kita paste juga, dan kelompok 3. Berikutnya kita akan memasukkan atau mengimport data yang sudah kita sesuaikan susunannya ke RStudio, mulai dari sel ini ya, saya perkecil. Ya, mulai dari sel J2 sampai M38. Oh ya, jangan lupa untuk menyimpan file yang sudah kita sesuaikan susunannya, karena kalau tidak kita simpan maka tabel yang kita sudah sesuaikan ini tidak akan bisa terbaca di RStudio. Yang terbaca adalah data yang sebelum disimpan ya. Tekan Ctrl S, kemudian kita beralih ke RStudio. Untuk melakukan pengimportan data, klik import dataset, pilih from Excel, klik browse, kemudian pilih file yang akan kita import, kemudian tunggu previewnya. Nah, jika lembar yang akan kita pilih itu ada beberapa sheet atau beberapa lembar, silakan pilih lokasi sheet atau lembarnya. Kemudian masukkan ring data J2 sampai M38, klik import. Ini data sudah berhasil diimport ya. Ada kelompok, dosis, sulur, dan TT dengan 36 observasi. Nah, di environment juga sudah muncul ya, 36 observasi dari 4 variabel, 1, 2, 3, 4, kemudian ada 36 observasi. Saya akan mulai melakukan pengetikan perintah di konsol. Pertama saya akan membuat perintah untuk menampilkan head ya, untuk kepala tabel dan beberapa data di bawahnya. Head buka kurung, nama file rak. Nah, muncul, klik enter saja, enter lagi. Ini adalah hasilnya. Berikutnya saya akan memberikan perintah untuk meringkas data. Summary, buka kurung, objek atau nama file rak, muncul, kita enter, klik enter lagi. Ini adalah ringkasan datanya. Ini adalah kelompok, dosis, sulur, dan ini adalah ringkasan dari data variabel tinggi tunas dengan nilai minimum 5,5 dan nilai maksimum 12,5. Oke, berikutnya saya akan memberikan perintah untuk melakukan perhitungan ANOVA. Tanda kecil minus, kemudian ini yang penting adalah kita ketik perintah AOV, Analysis of Variance, buka kurung, kemudian nama variabel pengamatan TT, kemudian pisahkan spirit ya, kemudian ketik sumber keragaman yang ada di tabel ini, kelompok tambah dosis tambah sulur tambah interaksi antara dosis dan sulur, dosis titik 2 sulur, kemudian koma, data sama dengan masukkan nama filenya rak. Nah, muncul, enter sekali lagi ya. Kemudian kita ketik summary, buka kurung, nama perintah tadi ANOVA, enter ya. Hasilnya muncul, ada sumber keragaman kelompok, dosis, sulur, interaksi antara dosis dan sulur, kemudian galat, kemudian ada kolom derajat bebas,
kemudian sum square atau jumlah kuadrat, mean square, kuadrat tengah, nilai F, dan ini nilai probability yang bisa kita bandingkan dengan nilai alpha. Kemudian notasinya juga langsung muncul secara otomatis. Nah, dari ANOVA yang sudah kita lakukan dapat disimpulkan berdasarkan notasi ini bahwa dosis ternyata menghasilkan perbedaan yang nyata pada tinggi tunas. Demikian juga interaksi antara dosis dan sulur ternyata memberikan pengaruh yang nyata pada tinggi tunas. Bisa dilihat nilai probability-nya. Dosis nilai probability-nya adalah 0,0308 dibandingkan dengan nilai alfa 0,05 ternyata lebih kecil sehingga berbeda nyata. Berikutnya interaksi antara dosis dan sulur dengan nilai probability 0,0158 lebih kecil dibandingkan dengan nilai alfa 0,05 sehingga disimpulkan hasil ada berbeda nyata, bintang 1. Kita juga bisa membandingkan hasil perhitungan yang dihasilkan dari RStudio dengan yang telah kita kerjakan di Microsoft Excel. Coba kita sandingkan. Kelompok dengan F hitung 0,06. Ya, ini 0,57 sama ya. Hanya berbeda di pembulatan saja. Kemudian pelakuan faktor A. Di sini A, di sini dosis ya. F value-nya 3,558. Ya, 3,56 sama ya. Beda di pembulatan. Faktor B atau sulur 1,90 sama. Interaksi A dan B, ini interaksi antara dosis dan sulur 3,401. Di sini 3,40. Hasilnya ternyata sama, tidak ada masalah ya. Oke, demikian tutorial yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.